Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kader PKK Kelurahan Ragunan, salam kenal. Saya Muhammad Sultan, mewakili kelompok saya dari Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, ingin menyampaikan beberapa sharing ilmu apa yang kami ketahui mengenai karakter building. Jadi saya bersama kelompok saya, Bapak Darkiman Ruminta, Bapak Indra, hari ini akan mempresentasikan tentang bagaimana sebuah mesin kecerdasan otak ini dapat membentuk karakter building untuk terutama anak-anak kita di rumah ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan karakter anak-anak kita supaya punya anak yang menurut, supaya punya anak yang sesuai dengan ekspektasi kita. Kita coba kenali dulu, pahami dulu bagaimana anak-anak ini memiliki kecerdasannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu tentunya mengetahui asal kata karakter. Karakter adalah jiwa, karakter adalah sikap, karakter adalah bagaimana seseorang merespon apa yang terjadi terhadap dunia di sekitarnya. Karakter ini bisa dibentuk Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita ketahui. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mencoba mengenali lagi, mencoba menggali lagi bagaimana karakter berbasis mesin kecerdasan otak ini bisa kita manfaatkan Bapak Ibu, terutama untuk anak-anak kita di rumah. Nah, saya mau share materinya sedikit, sebentar saya klik dulu. Nah, ini dia. Jadi dalam kesempatan pengabdian masyarakat dari Universitas Bina Sarana Informatika ini, kami dari Fakultas Bisnis dan Manajemen ingin memberikan penyuluhan bagaimana membuat membentuk, membangun sebuah karakter yang berbasis mesin kecerdasan otak. Apa itu? Nah, sabar dulu, tunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dulu tujuannya, orientasinya apa sih? Orientasinya supaya kita memiliki kehidupan pribadi dan kehidupan profesional yang seimbang nih Bapak Ibu semua. Nggak pengen yang misalnya kehidupan karirnya bagus tapi anaknya terlantar. Di satu sisi anaknya betul-betul diayomi, disayang, tapi keluarganya kurang bahagia, kehidupannya kurang mapan, dan lain-lain. Nah, inilah sesuatu hal yang ingin kita coba seimbangkan seperti itu. Jadi kehidupan pribadi dan kehidupan profesional ini harus sama-sama dua-duanya seimbang. Oke, ini sambil diiringi gemericik hujan, saat ini saya merecord video ini untuk sharing ke Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mempunyai dua unsur Bapak Ibu, dua unsur untuk membentuk kualitas diri kita, yaitu pertama kompetensi, kedua karakter. Kompetensi ini kemampuan-kemampuan ini ya, hard skill ya. Kita bisa bawa motor, kita bisa setir mobil, kita bisa ngetik 10 jari, kita bisa menggambar, mewarnai dan lain-lain. Ini kompetensi. Lalu karakternya gimana? Karakter ini adalah soft skill, sesuatu hal yang bisa dibentuk Bapak Ibu. Karakternya misalnya jujur, ramah, pandai berdiskusi, pandai bernegosiasi, itu karakter. Nah, dua unsur ini saling berkaitan, saling membentuk satu dengan yang lain. Nah, kita masuk ke penjelasan secara teoritis ya. Jadi, apa itu kompetensi? Kompetensi merupakan kemampuan dalam mengemban tugas, menyelesaikan pekerjaan atau menangani persoalan, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita punya kemampuan, lalu ini lebih besar dibandingkan bicara terhadap peningkatan diri.
Jadi kemampuan ini lebih besar nih. Jadi kemampuan untuk seperti yang saya ilustrasikan tadi ya, kemampuan untuk membawa menyetir mobil, bawa sepeda motor seperti itu. Nah, kompetensi terdiri dari dua hal Bapak Ibu. Jadi ada kapasitas, pasti berpengaruhnya sama daya tampung. Kalau kita lihat sebuah ember bak itu punya kemampuan buat menyimpan misalnya 20 liter air yang bisa kita gunakan untuk 1 kali mandi. Nah, kapasitas ini masing orang berbeda-beda ya. Ada yang belajar 24 jam tanpa berhenti kuat. Ada yang belajar baru setengah jam aja udah ngantuk. Ada yang baru menulis satu baris tangannya udah capek, tapi sementara ngetik pesan WhatsApp itu berjam-jam nggak ada capeknya. Nah, ini masing-masing orang punya kapasitas daya tampung yang berbeda-beda. Lalu kapabilitas. Kapabilitas ini adalah kemampuan mengolah atau mengelola kapasitas. Jadi bagaimana seseorang memanage misalnya satu ember untuk 2 kali mandi, berarti menggunakannya ini lebih diirit lagi, diefisienkan lagi. Nah, beralih ke pengertian dari karakter. Pengertian karakter adalah perilaku Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu di kader PKK di Kelurahan Ragunan mungkin punya sahabat, punya kerabat yang suka datang ke kantor PKK, di kantor PKK ini datang-datang, Bapak, saya mau minjam uang, saya mau perlu beli sesuatu. Nah, sementara orang tersebut sering datang setiap kali dia membutuhkan bantuan kita, tapi ketika kita tagih, nggak ada orangnya, nggak bisa memenuhi janjinya. Nah, itu adalah sebuah karakter, perilaku, attitude yang kurang baik ya Bapak Ibu semua ya. Attitude merupakan perwujudan dari kesadaran menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya mengemban amanah dan tanggung jawab. Jadi bagaimana seseorang ini bisa dipercaya sama orang lain gitu. Bagaimana seorang ini bisa memiliki self acceptance. Jadi bagaimana orang ini mengakui dirinya sendiri, memahami dirinya sebagai salah seorang bentuk karakter tertentu. Nah, attitude makanya ini akan sangat menentukan nih attitude seseorang, bagaimana sikapnya menghadapi masalah, bagaimana sikapnya bertemu dengan guru, bagaimana sikapnya belajar online dan lain-lain. Nah, ini tergambar nih dari attitude kita. Jadi karakter dapat kita definisikan nih Bapak Ibu nih. Kita definisikan berdasarkan kumpulan sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari sebagai perwujudan dari tingkah laku karakter sebagai dasar untuk peningkatan diri. Jadi kalau kita bisa mengembangkan karakter kita ya Bapak Ibu ya, dan lebih baiknya lagi kita bisa mengenali karakter kita, kita bisa mengembangkan nih bagian mana yang bisa kita optimalkan, kita maksimalkan. Misalnya, saya jago ngomong di depan umum. Nah, ini kan karakter PD-nya itu seharusnya bisa lebih dikembangkan lagi ke arah-arah hal yang lebih positif. Misalnya, mungkin membuat video tutorial seperti ini atau yang lainnya. Atau saya bisanya membuat masakan yang enak-enak. Wah, ini lebih bagus lagi. Bisa sering-sering masak masakan yang enak, dibagi-bagi ke tetangga. Iya enggak? Oke, lanjut lagi tentang karakter. Karakter merupakan ciri khas individu yang ditunjukkan melalui cara bersikap, berperilaku, dan bertindak untuk hidup dan bekerja sama, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat, dimanapun ya. Jadi begitu kita dipercaya, oh iya si Anu karakternya jujur, si Anu karakternya baik hati, si A karakternya suka bohong. Yang pasti yang negatif ini langsung dijauhi sama orang lain ya. Jadi kalau kita bicara anak ini punya karakter baik yang akan menjadi seorang dewasa yang mampu membuat keputusan dengan baik dan tepat serta siap mempertanggungjawabkan segala keputusan yang diambil. Nah, makanya nih kalau misalnya Bapak Ibu menyekolahkan anaknya, tentunya Bapak Ibu
perlu mencari sekolah yang menanamkan karakter yang baik pada individu si anak tersebut. Nah, jangan dimasukin ke sekolah yang sering tawuran ya Bapak Ibu ya. Nah, secara karakter ada 3 bagian penting nih Bapak Ibu nih. 3 bagian penting bagi seseorang yang membentuk karakter, yaitu pertama karakter dasar, kedua karakter unggul, ketiga karakter pemimpin. Kalau kita bicara karakter dasar yang menjadi fondasi ini memiliki 3 nilai. Pertama, karakter dasar itu tidak egois, suka sharing, suka berbagi sama tetangganya. Terus karakter dasar berikutnya adalah jujur, tidak berbohong, bisa dipercaya. Lalu disiplin, selalu melakukan hal-hal sesuai dengan urutannya, sesuai dengan waktunya. Lalu selain itu ada karakter unggul. Karakter unggul terdiri dari 7 sifat baik. Pertama, ikhlas. Kedua, sabar. Ketiga, bersyukur. Keempat, bertanggung jawab. Kelima, berkorban. Keenam, perbaiki diri. Ketujuh, sungguh-sungguh. Tujuh-tujuhnya ini nih yang mungkin secara keseluruhan nggak ada sama diri kita ya. Tapi mungkin sebagian 50% aja minimal. Paling tidak kita bisa dikategorikan memiliki 50% karakter unggul. Nah, Bapak Ibu semua, sikap-sikap inilah yang ingin kita coba tanamkan di diri anak-anak kita ya, di karakter anak-anak kita. Nah, selain itu ada karakter pemimpin. Mungkin Bapak Ibu melihat bakat anak Ibu, Bapak di rumah punya ini ya, punya ciri-ciri seperti ini. Misalnya dia adil, dia arif, dia bijaksana, dia bersifat kesatria, tawadu, sederhana, visioner, solutif, komunikatif, dan inspiratif. Ini kalau punya anak seperti ini, wah, ya kita masukin aja di sekolah kepemimpinan ya. Jadi udah calonnya ini nih, calon presiden nih. Jadi Bapak Ibu semua kalau misalnya melihat beberapa karakter ini ada di dalam anak Bapak Ibu semua, ini sesuatu yang sangat sayang untuk Bapak Ibu lewatkan. Nah, karakter pokok merupakan karakter yang penting yang harusnya dimiliki tiap orang karena menentukan kehidupan siapapun. Tanpa karakter pokok bisa dipastikan hidup seseorang dipandu nafsu. Nah, di sini saya dan teman-teman dari BSI mengajak Bapak Ibu semua untuk mengenal karakter dari mesin kecerdasan otak. Apa itu? Dasarnya adalah Al-Quran, surat At-Tin ayat 4. Jadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, kembali lagi ke basis agama kita ya. Jadi Bapak Ibu semua, Allah telah menciptakan otak kita dengan kesempurnaan yang luar biasa. Kalau misalnya kita masuk ke dalam sebuah riset dari negara maju, ini kita menggunakan metode Stephen. Apa itu? Ini adalah jenis mesin kecerdasan otak dan potensi unggul seseorang. Jadi untuk mengetahui ya bagaimana kecerdasan seseorang ini punya poin yang bisa dikembangkan untuk digali. Nah, dari 5 bagian otak manusia ada satu yang paling dominan yang menjadi mesin kecerdasan manusia yang mengendalikan sikap, pikiran, kepribadian, tindakan, dan keputusan manusia sejak lahir. Mau tahu lebih lanjut? Pasti Bapak Ibu semua penasaran. Ini saya cukupkan kalau dari penjelasan pembukaan saya sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Saya lanjutkan pada video berikutnya.